Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi pendidikan kelas 3A Pendidikan Matematika akan mempresentasikan hasil tugas PowerPoint dalam bentuk video. Perkenalkan, nama saya Elvina Mujirahayu, NPM 20184202006. Nama saya Eva Fatur Rohmah, NPM 201842022017. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Suroya, NPM 2018-420-2020. Yang pertama, saya akan membahas tentang komponen komunikasi. Secara umum, ada 5 komponen dasar komunikasi yang cukup dikenal masyarakat yang merujuk terhadap definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, yaitu ada 5: sumber informasi, pesan, saluran atau media, penerima, dan efek. 5 unsur ini belumlah lengkap jika dibandingkan dengan unsur komunikasi yang terdapat pada model-model komunikasi yang lebih baru. Unsur-unsur lain harus ditambahkan seperti umpan balik atau feedback, gangguan atau kendala komunikasi, noise atau baris, dan konteks atau situasi komunikasi. Lalu, fungsi komunikasi. Kemampuan manusia berbicara adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jalinan huruf, kata, dan kalimat yang keluar dari mulut manusia menjadi dasar komunikasi antar manusia di samping simbol-simbol verbal. Berbicara dalam hal ini adalah berkomunikasi. Lalu apa fungsi komunikasi? Menurut William I. Gordon, ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi sosial komunikasi, kedua, fungsi ekspresif, ketiga, fungsi ritual, dan keempat, fungsi instrumental. Yang pertama adalah fungsi sosial dalam berkomunikasi. Dengan berkomunikasilah manusia bisa mendapatkan rujukan dan pedoman untuk mengartikan situasi apapun yang ia hadapi dalam kehidupan. Fungsi sosial komunikasi terbagi menjadi 3 subbab lagi. Yang pertama, pembentukan konsep diri, kedua, pernyataan eksistensi diri, dan ketiga, untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Pembentukan konsep diri. Dengan banyak berkomunikasi, konsep diri akan mulai terbentuk. Dalam fungsi sosial komunikasi, pernyataan eksistensi diri, fungsi komunikasi ini untuk menunjukkan siapa kita dan untuk menunjukkan di mana kita berada. Dalam fungsi sosial berkomunikasi untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan, berkomunikasi dengan orang lain dan suka bergaul dengan orang lain berpengaruh terhadap suasana kehidupan maupun kelangsungan hidup yang kita jalani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi yang kedua, yaitu fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif komunikasi adalah fungsi komunikasi untuk menyalurkan emosi, menyalurkan perasaan dan pikiran yang dapat disalurkan melalui simbol-simbol verbal atau nonverbal. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi ritual. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi ekspresif. Biasanya dilakukan secara kolektif seperti upacara, perayaan, kegiatan keagamaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, komunitas atau umat beragama tertentu. Selanjutnya, fungsi yang terakhir adalah fungsi instrumental.
Sebagai instrumen, komunikasi digunakan untuk membangun atau mempertahankan suatu hubungan, namun juga bisa sebaliknya. Keterampilan berkomunikasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk meraih tujuan jangka panjang seperti karir. Tambahan fungsi komunikasi yang konkret dalam konteks pendidikan dan pembelajaran masih berhubungan dengan 4 fungsi yang saya jelaskan, seperti fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan, dan fungsi sebagai pembentukan sikap dan nilai. Komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh definisi atau hakikat komunikasi. Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang bertindian satu sama lain. Daerah yang bertindian itu disebut kerangka pengalaman, field of experience, yang menunjukkan adanya persamaan antara A dan B dalam hal tertentu, misalnya bahasa dan simbol. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dari gambar 1 dapat dijelaskan 3 prinsip dasar komunikasi, yaitu A. Komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, atau sharing similar experience. B. Jika daerah tumpang tindih, the field of experience, menyebar menutupi lingkaran A atau B, menuju terbentuknya suatu lingkaran yang sama, maka makin besar kemungkinan tercipta suatu proses komunikasi yang efektif atau mengena. Demikian juga berlaku sebaliknya. C. Kedua lingkaran tersebut tidak akan bisa saling menutup secara penuh 100%, karena dalam konteks komunikasi antar manusia tidak pernah ada manusia di atas bumi ini yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat-sifat yang persis sama sekalipun mereka dilahirkan secara kembar. Di sini ada dua tokoh, Mulyana dan Joseph. Yang pertama, Mulyana menjelaskan bahwa terdapat 12 prinsip komunikasi. A. Komunikasi adalah proses simbolik. B. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. C. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. D. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. E. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. F. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. G. Komunikasi bersifat sistemik. H. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. I. Komunikasi bersifat non-sekuensional. J. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. K. Komunikasi bersifat irreversibel. L. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian menurut Joseph A. De Vito dalam bukunya Human Communication 1994 dan Essential of Human Communication 1996, terdapat 9 prinsip komunikasi, yaitu komunikasi A. merupakan kemasan dari tanda-tanda. B. Merupakan proses penyesuaian diri. C. Mempunyai dimensi isi dan hubungan. D. Dapat dilihat sebagai hubungan simetris atau hubungan komplementer. E. Merupakan proses transaksional. F. Urutan peristiwa komunikasi dapat dijelaskan. G. Tidak dapat dihindari. H. Tidak dapat diubah dan diulang. I. Mempunyai tujuan tertentu. Saya akan menjelaskan tentang model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen penting dalam komunikasi tersebut. Model komunikasi dibuat untuk mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi dan bagaimana unsur-unsur komunikasi tersebut berhubungan. Ada 5 jenis model komunikasi. Yang pertama, model stimulus response atau SR. Yang kedua, model Aristoteles. Yang ketiga, model Laswell. Yang keempat, model Berlo. Yang kelima, model Tubbs.
Model stimulus respons adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Contohnya, pertemuan dua orang yang saling belum kenal, pertemuan dua orang saat berpapasan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu model Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles yaitu terdapat 3 dasar unsur komunikasi, yaitu speaker, message, dan listener. Mungkin yang dimaksud di sini speaker yaitu pembicara, message apa yang disampaikan, dan listener pendengar. Seperti contoh dalam kita menyampaikan sambutan atau pidato. Yang ketiga, model Laswell. Model Laswell menekankan pada keberadaan saluran atau media yang membantu tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Model yang keempat yaitu model Berlow. Model Berlow di sini dikenal juga dengan model SMCR, yaitu source, message, channel, dan receiver. Source atau sumber yaitu pihak yang menciptakan pesan yang akan disampaikan. Lalu message yaitu informasi atau pesan apa yang akan disampaikan. Channel yaitu pesan disampaikan melalui media apa. Lalu receiver tujuan atau orang yang kita tuju atau orang yang menjadi sasaran tujuan komunikasi tersebut. Yang terakhir yaitu model TUPS. Model TUPS ini merupakan model komunikasi di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus sebagai penerima. Seperti contoh pada saat diskusi kelompok, masing-masing anggota kelompok memainkan peran sebagai pengirim maupun penerima pesan secara bergantian, terus-menerus, spontan, dan dinamis. Mungkin itu saja yang dapat